Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Abdillah, NIM 1710600513. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai review dari hasil diskusi kelompok mengenai Business Process Modeling Foundation dari mata kuliah Analisa Proses Bisnis. Langsung saja, yang pertama mengenai Conceptual Model and Terminology atau model konseptual dan terminologi. Bisnis proses model yang terdapat pada chapter 1 dan 2 itu terorganisasi menggunakan model konseptual model. Ya, seperti berikut gambar dari bisnis proses model konseptual di bawah ini. Di mana manajemen proses bisnis yaitu memiliki model konsep inti yang diekspresikan dalam Unified Modeling Language, yaitu pemodelan berorientasi objek dan bahasa desain. Proses bisnis terdiri dari aktivitas yang pelaksanaannya terkoordinasi untuk mewujudkan beberapa tujuan bisnis. Terdapat beberapa klasifikasi aktivitas. Yang pertama mengenai aktivitas interaksi user, di mana aktivitas dilakukan oleh pekerja intelektual dengan menggunakan sistem informasi. Tidak ada aktivitas fisik terlibat. Contoh dari aktivitas interaksi user adalah memasukkan data pada file klaim asuransi di lingkungan call center. Yang kedua adalah aktivitas manual. Contoh dari aktivitas ini yaitu dilakukan dalam proses bisnis bersifat manual, tetapi perubahan status dimasukkan dalam bisnis melalui aktivitas interaksi user. Contohnya di perusahaan, pengiriman paket dapat dipantau oleh sistem informasi, tetapi pengiriman paket sebenarnya dilakukan oleh manual pengirim dan diterima penerima dengan tanda tangan. Yang ketiga adalah aktivitas sistem. Aktivitas sistem tidak terlibat pengguna manusia. Mereka dieksekusi oleh sistem informasi. Contoh dari aktivitas sistem adalah mengecek stok di aplikasi database atau memeriksa saldo dari akun bank. Ya, bagian-bagian tertentu dari proses bisnis dapat dilakukan dengan teknologi alur kerja, di mana sebuah sistem manajemen alur kerja dapat memastikan bahwa aktivitas bisnis proses dilakukan dalam urutan yang ditentukan, dan sistem informasi dipanggil untuk mewujudkan bisnis tersebut sesuai fungsinya. Ya, selanjutnya yang kedua adalah abstraction concept atau konsep abstraksi. Itu untuk menggambarkan kompleksitas dalam manajemen proses bisnis. Beberapa konsep abstraksi diperkenalkan, yaitu abstraksi horizontal dan abstraksi vertikal. Abstraksi horizontal yaitu adalah pemisahan tingkat pemodelan seperti yang diidentifikasikan oleh objek manajemen group, dimulai dari level instan, level model, dan level metamodel. Level instan itu sendiri menggambarkan entitas dasar yang ada dalam proses bisnis. Contohnya adalah dalam memodelkan objek, sekumpulan entitas yang serupa akan dikelompokkan oleh sebuah kelas. Level model yaitu untuk mengatur kompleksitas dari skenario proses bisnis. Maka digambarkanlah kumpulan dari masing-masing instan yang memiliki entitas yang serupa. Dan untuk level metamodel adalah bahasa permodelan yang digunakan untuk merealisasikan proses bisnis. Dipresentasikan sebagai notasi-notasi yang sering digambarkan dalam bentuk grafis. Contohnya adalah terdapat kebutuhan untuk mendefinisikan aktivitas paralel dalam proses bisnis. Hal ini dapat digambarkan ke dalam notasi bentuk rombus atau diamond tipe paralel atau BPMN atau dengan garis tebal atau fog pada activity diagram. Ya, seperti inilah contoh dari gambar abstraksi horizontal. Selanjutnya adalah abstraksi vertikal, yaitu adalah mekanisme abstraksi di mana pemisahan subdomain dilakukan dalam vertical abstraction, yaitu menjadi pusatnya adalah proses modeling, di mana akan memiliki beberapa subdomain. Subdomain itu terdiri dari 4 subdomain, yaitu yang pertama, function modeling memberikan informasi unit kerja apa saja yang digunakan dalam konteks proses bisnis. Spesifikasi dari setiap level yang harus diselesaikan biasanya dikerjakan oleh karyawan dengan keahlian khusus dan dibantu oleh sistem informasi.
Yang kedua, subdomainnya adalah informasi modeling sangatlah penting keberadaannya. Karena keputusan yang dibuat selama proses bisnis dijalankan tergantung beberapa nilai dari data yang ada. Sehingga kebergantungan data antara kebutuhan dalam aktivitas proses bisnis akan dimasukkan ke dalam sebuah desain proses yang memastikan fungsi selalu mendapatkan data yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut. Yang ketiga itu organization modeling, menggambarkan struktur organisasi dari sebuah perusahaan yang tugas serta tanggung jawabnya terdiri dari masing-masing bagian atau departemen. Yang keempat adalah IT landscape modeling, berguna untuk beberapa aktivitas dalam sebuah proses bisnis yang dikerjakan dengan bantuan atau menggunakan sistem informasi. Ya, ini adalah contoh dari abstraksi vertikal. Yang ketiga adalah from business function to business process, yaitu dari fungsi bisnis ke proses bisnis. Value chain atau rantai nilai adalah strategi dalam memandang bisnis yang dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan, di mana value chain ini terdapat dari level tinggi dalam organisasi yang jika dipecah lagi ke bawah akan dapat diperkecil sampai ke dalam fungsi-fungsi terkecil yang detail dalam sebuah proses bisnis. Dekomposisi fungsional tersebut adalah salah satu teknik dari pemilihan. Sebagian dekomposisi fungsional dapat dilihat dalam gambar berikut. Gambar di bawah ini di mana sebuah sistem menggambarkan level tertinggi dari agregasi, di mana setiap sistem berisikan beberapa value chains yang karakteristiknya digambarkan dalam kelas diagram yang ada di sisi kirinya. Yang berikut adalah syarat yang dalam penggambaran dekomposisi fungsional, yaitu fungsi bisnis. Yang berikut adalah contoh gambar dari fungsi bisnis di bawahnya, yaitu fungsi bisnis akan menggunakan persegi panjang. Yang kedua adalah selama fungsi dari bagian terkecil tersebut digambarkan dengan bujur sangkar yang memiliki pojok yang tumpul. Dekomposisi fungsional digunakan sebagai langkah awal dalam menggambarkan usaha dasar pada bisnis proses. Operasional pada proses bisnis adalah di mana aktivitas yang satu dengan yang lainnya saling berrelasi. Pada prinsipnya, merelasikan fungsi ke proses bisnis dapat diaplikasikan untuk bagian-bagian yang terkecil dari proses bisnis fungsi itu. Yang berikut adalah contoh gambar dari syarat yang kedua, di mana aktivitas analyze order, simple check, dan add check terkait satu sama lain dengan batasan eksekusi. Proses bisnis dapat dimulai dengan menganalisis pesanan, kemudian melakukan pemeriksaan sederhana atau pemeriksaan lanjutan, tergantung pada keputusan yang dibuat selama eksekusi proses. Proses ini mewakili awal dan akhir khusus. Proses bisnis dimulai pada proses mulai terjadi, setelah selesai, dan setelah berakhir. Ya, yang selanjutnya yang keempat, yaitu adalah activity model and activities instant, atau model aktivitas dan contoh aktivitas. Fungsi bisnis mempresentasikan pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Dalam penjelasan berikut akan dijelaskan bagaimana aktivitas dapat digambarkan. Sebelumnya harus dilakukan beberapa hal seperti activity model dan activity instant. Activity model dianalogikan sebagai sebuah proses model yang menggambarkan sebuah kumpulan proses kecil dengan struktur yang sama. Sedangkan activity instant menggambarkan pekerjaan aktual yang dilakukan selama proses bisnis. Ya, berikut adalah contoh dari gambar hubungan antara fungsi bisnis, activity instant, dan activity model. Setiap activity instant selama masa aktifnya dapat memiliki status yang berbeda dan dapat digambarkan oleh sebuah state transition diagram. Seperti inilah contoh dari state transition diagram pada activity instant. Dan gambar ini adalah contoh gambar dari
state activity instance yang lebih kompleks, di mana pada beberapa kasus activity instance itu bisa melakukan transisi dengan masuk ke running state setelah selesai, dapat menuju terminate state untuk menyelesaikan pada kenyataannya, sehingga activity instance cenderung memiliki perilaku yang lebih kompleks. Pada kenyataannya, kebutuhan proses bisnis di dunia nyata jauh lebih kompleks, maka dibutuhkan diagram yang lebih detail untuk merepresentasikan hal tersebut. Setiap state transisi dari activity instance dipresentasikan dengan event. Event itu adalah urutan sebab akibat dari sebuah event dapat digambarkan dalam sebuah diagram. Waktu direpresentasikan dari kiri ke kanan dan digambarkan sebagai titik. Hubungan sebab akibat itu digambarkan dengan anak panah. Ya, ini adalah contoh activity instance yang dieksekusi dengan benar, itu yang A, dan yang B itu adalah menampilkan event dari activity instance yang dilewati. Activity instance dimulai dari transisi status ke status init yang diwakili oleh event entity dengan event diagram. Transisi status enable membawa activity instance dalam status ready yang diwakili oleh event enable. Activity instance dalam status ready dapat dimulai yang diwakili oleh transisi status begin. Akhirnya transisi status terminate menyelesaikan aktivitas instant. Patut diketahui, event adalah sebuah titik waktu, sehingga event di sini tidak membutuhkan waktu. Dalam artian, interval waktu di dalam activity instant berada dalam status yang dibatasi oleh dua event. Event yang memiliki transisi status untuk memasuki status dan event yang mewakili transisi status untuk meninggalkan status. Misalnya, interval waktu di mana activity instant berada dalam status running dibatasi oleh event begin dan terminate. Yang kelima yaitu mengenai proses models and process instant atau model proses dan contoh proses. Notasi dibutuhkan untuk mengekspresikan model dari proses. Di dalamnya terdapat elemen untuk konseptual elemen. Metamodel dari proses. Metamodel memiliki konsep yang disebut model aktivitas, maka dibutuhkan sebuah notasional elemen untuk mengekspresikan model-model aktivitas. Sebuah notasi proses diasosiasikan dengan level pada metamodel proses dan dengan level model proses. Setiap model proses di dalam sebuah notasi proses diasosiasikan dengan metamodel proses yang menerangkan model proses. Ya, ini adalah contoh dari yang pertama, contohnya mengenai proses model. Proses model itu terdiri dari 3 bagian. Proses model itu sendiri yang pertama itu mengenai sebuah proses model menggambarkan sebuah blueprint dari sebuah kumpulan instance pada proses dengan struktur yang sama. Yang kedua, 8G adalah pikiran langsung yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan antara node dengan sebuah model proses. Yang ketiga adalah node, digambarkan berupa titik di mana dalam sebuah proses model dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah model aktivitas, sebuah model event, dan sebuah model gateway. Model aktivitas itu adalah model aktivitas yang menjelaskan unit kerja yang berguna dalam sebuah proses bisnis. Untuk event model adalah yang menangkap peristiwa dari status yang relevan pada sebuah proses bisnis. Yang gateway model yaitu adalah gerbang gateway yang digunakan untuk mengekspresikan konstruksi dari alur kontrol, termasuk sekuen yang seperti simbol split dan join. Ya, ini adalah contoh gambar dari proses model, di mana pada gambar di atas itu diartikan sebagai berikut. Node pada model event digambarkan dengan lingkaran, sedangkan final atau akhir dari event digambarkan dengan lingkaran dengan garis yang tebal. Model aktivitas digambarkan dengan persegi panjang dengan pojokan yang melingkar.
Dan untuk model gateway digambarkan dengan wajik atau belah ketupat yang ada X-nya itu. Yang kedua adalah proses instant. Instant process berisikan beberapa instan dari aktivitas seperti instant activity, event, dan gateway. Antara satu instant aktivitas dengan instant aktivitas yang lain dapat terhubung dengan menggunakan relationship dalam model proses. Ada beberapa tambahan kelas di dalam instant process, seperti sebuah generalisasi dari instant aktivitas, event, dan gateway. Sebuah instant process terdiri dari sejumlah contoh aktivitas serta contoh kejadian dan gateway. Hubungan urutan contoh aktivitas dalam instant process ditentukan oleh hubungan model aktivitas dalam model proses. Setiap instant aktivitas diasosiasikan tepat dengan satu model. Aktivitas dalam kasus perulangan seperti aktivitas model dapat diasosiasikan dengan beberapa instant aktivitas. Setiap event diasosiasikan tepat dengan satu model event. Setiap gateway instant diasosiasikan tepat dengan satu gateway model. Ya, seperti inilah contoh gambar dari instant process. Ya, selanjutnya yang keenam adalah proses interaction atau interaksi proses. Semua aktivitas yang dilakukan perusahaan merupakan bagian dari beberapa proses bisnis, di mana interaksi proses bisnis antar perusahaan terjadi komunikasi dua arah. Seperti gambar di bawah ini, itu komunikasi perusahaan terjadi dengan dua arah. Interaksi proses dapat divisualisasikan secara memadai oleh diagram peristiwa atau event diagram. Garis horizontal merupakan representasi peserta sebagai sifat terdistribusi dari proses interaksi. Busur yang menghubungkan dua peristiwa merupakan interaksi pesan satu arah diwakili oleh peristiwa pengiriman. Peristiwa pengiriman yang sesuai, yaitu seperti pada gambar di bawah ini, di mana proses bisnis antar perusahaan terjadi. Selanjutnya yang ketujuh adalah modeling proses data atau data proses permodelan. Data proses permodelan dibagi menjadi dua, yaitu modeling data. Yang pertama, modeling data. Modeling data itu adalah pemodelan data inti dari desain database. Pendekatan ini menggunakan entity relationship atau ER yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan menata data dalam domain aplikasi tertentu. Dalam upaya pemodelan, langkah pertama yaitu menggunakan identifikasi dan mengklasifikasikan entitas itu sendiri. Entitas adalah hal atau konsep yang dapat diidentifikasikan di dunia nyata, penting untuk tujuan permodelan. Sebagai contohnya adalah pesanan pelanggan dan produk adalah salah satu entitas dunia nyata yang perlu diwakili dalam model data, seperti pada gambar di bawah ini. Dan yang kedua adalah workflow data patterns, yaitu merumuskan karakteristik tentang cara menangani data dalam proses bisnis. Mereka terorganisir menurut dimensi visibilitas data, interaksi data, transfer data, dan perutian berbasis data. Pola data alur kerja yang paling penting terkait visibilitas data adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data tugas, yaitu objek data bersifat lokal untuk aktivitas tertentu atau tidak terlihat ke aktivitas lain dari proses yang sama atau proses lain. Yang kedua adalah blok data. Objek data dapat dilihat oleh semua aktivitas dari subproses tertentu. Yang ketiga adalah data alur kerja, yaitu objek data dapat dilihat oleh semua aktivitas proses bisnis tertentu, tetapi akses dibatasi oleh manajemen proses bisnis sistem, sebagaimana didefinisikan dalam model proses bisnis. Yang keempat adalah data lingkaran. Objek data adalah bagian dari lingkungan pelaksanaan proses bisnis, dapat diakses oleh aktivitas proses bisnis selama proses bisnis itu berlaku.
Yang ke-8 adalah data lingkungan atau objek data adalah bagian dari lingkungan pelaksanaan proses bisnis dapat diakses modeling organization atau organisasi permodelan. Prinsip umum dalam permodelan di organisasi adalah bagaimana mengatur sumber daya seperti manusia yang bekerja dalam perusahaan dan sumber daya lain, seperti gedung, truk, dan perlengkapan lain yang sekiranya dapat mendukung sebuah proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep level ini adalah posisi, peran, tim, dan hubungan antar posisi, seperti supervisor. Prinsip umum di balik permodelan organisasi adalah sumber daya, entitas yang dapat melakukan pekerjaan untuk perusahaan. Terdapat dua level pada objek data modeling organization. Yang pertama adalah level meta model yang menyediakan sarana untuk mengekspresikan model. Yang kedua adalah level permodelan organisasi atau beberapa aturan formal tentang bagaimana mengekspresikan struktur organisasi serta notasi untuk mengekspresikannya. Selain level, terdapat tugas yang diberikan kepada partisipan atau anggota dalam organisasi yang dapat diklasifikasikan dengan menggunakan research pattern. Terdapat 8 tugas. Yang pertama adalah direct allocation atau seorang dalam organisasi tidak hanya berperan sebagai orang duduk dalam sebuah posisi, tetapi mengerjakan semua tugas yang diberikan tanggung jawab kepadanya. Yang kedua adalah role based allocation, adalah salah satu cara yang biasa digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada anggota dari organisasi. Yang ketiga adalah deferred allocation. Dalam deferred allocation, keputusan siapa yang berkewajiban melaksanakan instant aktivitas dibuat dalam suatu proses bisnis yang dikerjakan. Yang keempat adalah authorization. Authorization adalah mengalokasikan orang untuk mengerjakan instant activity berdasarkan pada posisi mereka. Jadi setiap daftar posisi dituliskan satu persatu mengenai tugas dari seorang di mana mereka mengerjakan instant activity tersebut. Yang kelima adalah separation of duties atau mengalokasikan rancangan yang bergantung dari alokasi yang berbeda untuk sebuah proses bisnis. Jadi untuk mengerjakan sebuah proses bisnis dapat dikerjakan oleh 2 orang atau lebih yang nantinya pembagian dari tugas keduanya jelas terencana. Yang keenam adalah cash handling dalam. Dialokasikan rancangan di mana beberapa aktivitas dalam sebuah proses bisnis memerlukan sebuah pemahaman untuk semua kasus. Yang ketujuh adalah history atau based allocation. Ide dasar dari history based allocation adalah bahwa seseorang dapat dialokasikan untuk melakukan sebuah instant activity yang didasarkan dari hasil pekerjaan yang dilakukan sebelumnya oleh orang sebelumnya. Jadi orang yang mengerjakan instant activity yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya akan diberikan pengalaman tentang apa saja yang terdahulu sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah organizational allocation. Dalam penggunaan organizational allocation ini, yang diperhatikan adalah posisi seseorang dalam organisasi, bukan peran dari seorang tersebut. Ya, selanjutnya yang ke-9 adalah modeling operation atau operasi permodelan. Dalam bab yang pertama, penjelasan bab pertama mengenai aktivitas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tergantung pada tingkat dukungan sistem software. Terbagi menjadi 3 itu berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama aktivitas sistem, aktivitas interaksi pengguna, dan aktivitas manual. Aktivitas sistem dilakukan oleh sistem software tanpa interaksi pengguna, sedangkan aktivitas interaksi pengguna memerlukan keterlibatan pengguna manusia, dan aktivitas manual adalah tidak melibatkan pengguna sistem informasi. Dalam aturan alur kerja interaksi manusia, pekerja berkemampuan khusus akan melakukan instant activity, dan dalam mengerjakan pekerjaannya, ketika mulai maka program aplikasi akan berjalan, dan data input yang akan dimasukkan itu telah ditentukan dalam model proses bisnis yang dikirim ke program aplikasi.
Dan ketika pekerja tersebut menyelesaikan aktivitasnya, data output yang dihasilkan akan dikumpulkan dalam parameter output. Nilai parameter ini kemudian dapat disimpan dalam program aplikasi dan dapat ditransfer ke sistem manajemen proses, bisnis atau ke aktivitas selanjutnya, seperti yang ditentukan dalam model proses bisnis perusahaan itu. Secara konseptual, level yang sama pada abstraksi digunakan dalam memodelkan perspektif operasional untuk memodelkan perspektif yang lainnya pada tingkatan metamodel yang terletak pada Identification Interface Language. Interface Identification Language tersebut menjelaskan mengenai definisi dari interface pada tingkatan model. Pada level instan mengeksekusikan kode software yang sudah terkategorikan. Pendekatan ini cocok dengan permodelan instant activity dengan baik karena instant activity dapat direalisasikan dengan menjalankan kode perangkat lunak dan sesuai dengan perspektif organisasi di mana orang-orang berada pada instant level. Perspektif operasional permodelan proses bisnis menyediakan informasi yang melengkapi sistem manajemen proses bisnis dengan informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsionalitas sistem pada aplikasi eksternal dan mencakup lingkungan pemanggilan program aplikasi baik definisi parameter input dan output dari program aplikasi itu dan maupun pemetaannya ke parameter input dan output dari aktivitas proses bisnis, sehingga persyaratan fungsional diperinci dan dapat mengevaluasi apakah sistem perangkat lunak menyediakan fungsionalitas yang diperlukan dalam konteks proses bisnis. Perspektif ini tidak terbatas pada persyaratan fungsional. Selain fungsional, terdapat juga persyaratan non-fungsional, misalnya seperti properti keamanan dan kualitas layanan dari aplikasi serta layanan yang dipanggil saat eksekusi dan batasan waktu kerja. Dalam arsitektur berorientasi layanan atau service oriented architecture, properti biasa ditentukan dalam perjanjian tingkat layanan antara mitra yang berkolaborasi. Yang perjanjian tingkat layanan ini adalah bagian dari kontrak hukum yang ditandatangani oleh beberapa pihak. Interface Definition Language digunakan untuk menentukan penggunaan prosedur dan fungsi yang diimplementasikan oleh sistem perangkat lunak dalam menghubungkan perangkat lunak yang dikembangkan secara independen satu sama lain, sehingga penting untuk middleware. Middleware didasarkan pada arsitektur operasional layanan atau service oriented architecture yang memiliki peran penting dalam platform realisasi untuk memperlakukan proses bisnis. Pembuatan service wrapper untuk merangkum fungsionalitas yang relevan dalam proses bisnis dari sistem informasi yang digunakan dalam layanan yang memungkinkan. Pemberian layanan untuk menutupi kesenjangan antara aktivitas proses bisnis dan infrastruktur teknis dalam mewujudkannya. Aktivitas proses bisnis analyze order direalisasikan oleh layanan yang disebut analyze order service yang menggabungkan fungsionalitas dari sistem perangkat lunak yang mendasari dari berjalan pada infrastruktur teknis. Sementara definisi dan realisasi dari analyze order service merupakan tugas yang kompleks dan menantang. Berikut adalah contoh gambar dari analyze process order yang direalisasikan oleh layanan yang disebut analyze order. Komputasi berorientasi layanan juga memfasilitasi pengikatan dinamis layanan ke aktivitas proses bisnis tertentu. Situasi ini diwakili oleh model konseptual dari lapisan-lapisan oleh hubungan banyak ke banyak antara aktivitas dan layanan, sehingga aktivitas tersebut diwujudkan dengan berbagai layanan. Berikut adalah contoh gambar dari layanan Atomic, di mana layanan tersebut adalah sistem yang individualisasi melalui layanan yang mendukung atau melalui subsistem middleware. Integrasi aplikasi perusahaan dan layanan tersebut tersusun pada layanan Atom. Layanan tersebut menggunakan layanan Atomic yang disediakan oleh middleware integrasi perusahaan untuk sistem perangkat lunak mendukung layanan, sehingga menyediakan lapisan abstraksi tingkat tinggi untuk digunakan dalam lapisan proses bisnis. Perbedaan menggunakan layanan Atom adalah terdapat middleware pada
pada aktivitas setelah analyze order service, di mana order 324 langsung mengarah ke analisis order service. Selanjutnya yang ke-10 adalah business process flexibility atau fleksibilitas proses bisnis. Terdapat 4 proses dalam proses business process flexibility. Yang pertama adalah explicit proses representasi, yaitu adalah presentasi proses yang eksplisit menghasilkan fleksibilitas sejak perubahan menuju proses yang terjadi saat ini dan dapat didiskusikan dan disetujui oleh pemegang kekuasaan yang berbeda yang berkaitan dalam satu desain proses bisnis. Yang kedua adalah organizational modeling. Organizational modeling adalah dengan mengasosiasikan aturan dengan model aktivitas pada waktu pembuatan desain atau pengaturan mapping untuk personel yang memiliki keterampilan berkompeten dan mampu untuk menyelesaikan aktivitas pada saat runtime. Fleksibilitas akan ditingkatkan karena perubahan dalam struktur personil dari organisasi tidak akan berefek pada proses bisnis. Yang ketiga adalah pemilihan mitra bisnis dalam koreografi proses, yaitu adalah proses untuk mempertimbangkan koreografi bisnis dengan banyak mitra bisnis, dengan masing-masing memainkan peran khusus dalam koreografi. Pemilihan dapat dilakukan sebelum contoh proses atau proses itu telah dimulai. Yang keempat adalah antarmuka perangkat lunak standar. Dalam konteks manajemen proses bisnis, antarmuka perangkat lunak standar sangat penting dalam aliran kerja sistem dan juga dalam aliran kerja interaksi manusia, karena proses secara keseluruhan dapat dipisahkan dari implementasi aktivitas. Ya, yang terakhir adalah arsitek. Yang ke-11 yaitu adalah Architecture of Process Execution Environment atau arsitektur lingkungan eksekusi proses. Representasi dari sistem manajemen proses bisnis mampu mengendalikan berlakunya proses bisnis berdasarkan model proses bisnis. Arsitektur model high level dari manajemen proses bisnis berisikan komponen-komponen dan hubungan. Ya, contohnya pada gambar di bawah gambar ini, yaitu pada gambar ini akan menjelaskan mengenai arsitektur model high level manajemen proses bisnis, di mana tiap komponen itu memiliki kerja masing-masing. Yang pertama adalah pemodelan proses bisnis, yaitu subsistem pemodelan proses bisnis yang digunakan untuk membuat proses bisnis yang berisi informasi mengenai aktivitas operasinya dan struktur proses bisnis. Yang kedua adalah lingkungan proses bisnis, yaitu lingkungan proses bisnis memicu pembuatan instan dan pemberlakuan contoh berdasarkan model proses. Yang ketiga adalah repositori model proses bisnis, yaitu adalah repositori model proses bisnis yang memegang model proses bisnis yang dibuat oleh komponen pemodelan proses bisnis. Yang keempat adalah mesin proses, yaitu mesin proses bertanggung jawab untuk membuat instan dan mengendalikan pelaksanaan proses bisnis. Yang terakhir adalah penyedia layanan, yaitu adalah komponen yang menyediakan hosting layanan aplikasi yang menyadari kegiatan proses bisnis. Dari tiap komponen itu memiliki hubungan yang saling terkait atau terikat satu dengan yang lainnya. Contohnya pada gambar ini yang tadi sebelumnya itu dapat dilihat adalah antara hubungan timbal balik atau tiap komponen memiliki hubungan yang saling berhubungan. Yang selanjutnya adalah pada gambar ini, yaitu mengenai peristiwa pertama yang terjadi ketika kemunculan peristiwa awal dalam model proses, yaitu adalah di mana lingkungan proses bisnis, mesin proses, dan dua penyedia layanan adalah agen yang dimiliki dalam diagram peristiwa. Karena pengoperasian komponen pemodelan proses bisnis tidak menjadi fokus perhatian, sehingga komponen model arsitektur ini akan tidak direpresentasikan sebagai agen dalam diagram peristiwa. Ya, ini contohnya pada gambar di atas itu mengenai proses
arsitektur, komponen pemodelan proses bisnis yang menjadi fokus perhatian, dan komponen arsitektur yang tidak direpresentasikan dalam gen peristiwa. Ya, cukup sekian penjelasan mengenai review dari diskusi kelompok mengenai bisnis proses modeling foundation. Ya, sekian, cukup, saya kira cukup. Terima kasih.